hindi mo na ibalik yan. Jumpa lagi dengan Ngadongeng Film, masih tetap stay di meja kalian, jangan lupa bahagia. Selalu siapkan cemilan di meja. Ngadongeng Film masih akan membahas yang mantap-mantap, semoga kalian terhibur. Ngadongeng Film akan menceritakan alur cerita film yang berasal dari negara Thailand. Film ini mengisahkan seorang anak muda yang menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja sebagai bodyguard dari bos gangster ternama, berharap ia mendapatkan uang dengan mudah untuk membiayai ibunya yang sakit. Anak muda itu bernama Popoy, si penanggung beban keluarga. So, gimana kelanjutan filmnya? Eng. Film dibuka dengan adegan Popoy yang lagi berjudi, ia mengadu keberuntungan di meja judi itu, tak lama kemudian terjadi keributan di sana. Popoy berhasil selamat dari keributan itu. Meski begitu, sosok Popoy sangat sayang kepada keluarga, terutama pada ibunya yang lagi sakit. Popoy pun rela menghabiskan uang tabungan bersama istrinya demi membiayai berobat ibunya. Istrinya juga tahu kalau Popoy sering membantu keluarga. Suatu hari bosnya Popoy yang bernama Rodolfo menghampiri rumah Popoy, diketahui kalau Popoy bekerja pada bos gangster. Seperti biasa Rodolfo bermain judi dan ia ditemani wanita yang bernama Sandra. Sandra merupakan partner dan simpanan si bos Rodolfo. Rodolfo dan Sandra sering bermain judi dan ia bisa mendapatkan uang dengan cepat. Suatu ketika lawannya sadar kalau ia dicurangi oleh Rodolfo dan Sandra. Di situ terjadi keributan yang mengakibatkan lawannya mati ditembak oleh Rodolfo. Rodolfo dan anak buahnya terkenal sangat kejam dan ia ditakuti di daerah tersebut. Setelah itu Rodolfo dan Sandra kembali ke markasnya. Mereka menghitung hasil yang didapatkan dari keuntungan bermain judi dan Rodolfo selalu menyimpan uang itu di brankas miliknya yang tersimpan di kamar. Tak lupa Sandra membagikan uang ke anak buah Rodolfo yang lain. Popoy pun ikut tumpangan dari Sandra untuk pulang ke rumahnya. Di sini kita lihat ternyata Sandra sebagai single mom, dan ia bekerja pada Rodolfo untuk menghidupi anaknya. Terlihat Rodolfo pun mempunyai keluarga. Rodolfo dan istrinya sering berantem, mereka jarang akur kalau ketemu. Dan ia juga mempunyai seorang anak wanita. Anaknya Rodolfo ternyata pencandu obat-obat terlarang. Saat itu ibunya Popoy dibawa ke rumah sakit dan ia memerlukan biaya yang sangat besar untuk pengobatannya. Disinilah Popoy memikirkan bagaimana caranya untuk mendapat uang yang besar dalam waktu yang singkat. Cerita berlanjut, Rodolfo didatangi oleh polisi, dan ia menanyakan kejadian pembunuhan yang terjadi pada malam kemarin. Ternyata Rodolfo punya kenalan kepala kepolisian dan ia menelpon untuk meminta bantuannya. Memang Rodolfo banyak kenalan di kota itu, makanya wajar kalau Rodolfo sangat ditakuti. Setelah semua urusan beres, Rodolfo dan Sandra melanjutkan lagi bermain judi. Tentunya Rodolfo dikawal oleh Popoy. Saat itu pandangan Popoy mengarah ke satu orang wanita yang lagi berjudi. Wanita itu bernama Mika. Malam itu Mika bermain cantik dan ia bisa menghasilkan uang yang banyak. Si Mika juga menyadari kalau Popoy sedang memperhatikan dirinya. Popoy pun memberitahu bosnya kalau ada wanita cantik. Bosnya menyuruhnya untuk mengikuti wanita itu. Si Mika keluar menuju ke toilet dan si Popoy pun mengikutinya. Tampaknya Mika sudah tahu kalau Popoy akan menghampirinya. Untungnya si Popoy bermainnya ekspres, jadi tidak dipergoki oleh si Banong saat bermain kuda sama si Mika. Pas mau pulang si Banong juga meminta jatah bermain kuda di dalam mobil, terpaksa si Mika naik kuda beda joki. Malam besoknya si Mika menemui Popoy, Rodolfo sudah menunggunya, dan ia menawarkan kerjasama kepada si Mika. Alhasil si Mika mau ikut bergabung dengan kelompoknya Rodolfo. Terlihat Sandra tidak senang atas kehadiran Mika. Ia cemburu dan sampai-sampai saat di rumah, Rodolfo mengajak bermain kuda ia menolak dan memilih untuk pergi. Keesokan harinya Mika berada di markasnya Rodolfo. Saat itu juga Sandra datang ke tempat tersebut. Sudah bisa ditebak Sandra mengamuk akan kehadiran Mika. Sandra pun memilih pergi. Saat di rumah, Rodolfo dan istrinya telah sepakat untuk memasukkan anaknya ke panti rehabilitas agar anak sematawayangnya bisa sembuh dari kecanduan obat-obatan. Di tempat yang bersamaan datang Sandra menghampiri rumah Rodolfo. Ia ingin membuat perhitungan pada dirinya. Istrinya Rodolfo tidak tahu menahu tentang Sandra dan Rodolfo mengatakan kalau Sandra hanya rekan bisnisnya. Keributan pun terjadi di rumah Rodolfo. Setelah kejadian di rumah Rodolfo, Sandra menyusun rencana ingin mengambil uangnya si Rodolfo yang tersimpan di brankas. Lalu Sandra menelpon Popoy untuk meminta bantuannya, dikarenakan Sandra tahu kalau Popoy lagi membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit ibunya. Sandra juga mengetahui kode sandi yang ada di brankas tersebut. Hanya Popoy yang bisa membantu rencananya si Sandra.
Tika yang kaya mau diskar. Keesokan harinya, Mika mulai bekerja dengan Rodolfo dan ia bisa menghasilkan uang yang banyak di meja judi. Apes, pacarnya Mika datang dan ia mengajaknya untuk pulang, karena si Mika sudah betah. Akhirnya ia menolaknya. Tentunya terjadi keributan di malam itu. Si Banong pun bisa dilumpuhkan oleh Rodolfo dan ia meminta maaf. Setelah itu Rodolfo dan yang lainnya beranjak pergi. Saat itu Rodolfo membagi uang kepada anak buahnya. Malam ini juga rencana Popoy dan Sandra akan dieksekusi. Dengan mudahnya Popoy bisa melumpuhkan para penjaga yang ada di sana. Popoy pun kemudian masuk ke kamar Rodolfo dengan bekal kata sandi yang diperoleh dari Sandra. Semua berjalan dengan lancar, Popoy bisa menggasak uang yang ada di barankas tersebut. Tak lupa ia menghapus CCTV yang ada di rumah tersebut. Tak lama kemudian saat bermain kuda sama si Mika, Rodolfo mendapatkan kabar kalau markasnya telah dimasukin perampok. Lantas Rodolfo memutuskan untuk pulang dan ia melihat uang yang ada di brankas miliknya telah hilang semua. Rodolfo pun mengecek CCTV dan ternyata CCTV-nya telah dirusak oleh perampok tersebut. Kemudian terlintas satu nama yang dicurigai oleh Rodolfo yaitu Sandra. Rodolfo langsung menemui Sandra di rumahnya. Saat ditanya masalah uang milik Rodolfo yang hilang, Sandra mengelaknya dan berpura-pura tidak tahu. Karena terus didesak, akhirnya Sandra buka suara kalau uang itu diambil oleh Popoy. Merasa kesal, akhirnya Rodolfo menembak mati si Sandra. Sesaat setelah membunuh Sandra dan mengetahui di mana uang itu, Rodolfo melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi ia ditembak di jalan ketika akan pergi dan Rodolfo mati. Ternyata yang menembak Rodolfo adalah si Banong. Ia membalaskan dendamnya karena si Mika telah direbut oleh Rodolfo. Di sisi lain Popoy memberikan uang hasil merampok untuk biaya rumah sakit ibunya. Setelah itu operasi dilakukan, namun sayang tubuh ibunya menolak donor yang diberikan dan ia tidak bisa diselamatkan dan ibunya dinyatakan meninggal dunia. Dan sangat disayangkan, film pun berakhir.